Hai, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Jadi kali ini saya akan membawakan materi tentang zonasi laut, nekton, laut dalam, eusteria, dan litoral. Sebelum itu, saya ingin perkenalkan nama saya. Nama saya Agnes Putri Monika Rohi, NIM 20130008, Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Untuk itu, kita akan masuk kepada slide pertama. Di mana slide pertama saya akan menjelaskan tentang zonasi laut. Pengertian sendiri dari zonasi laut yaitu zonasi laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak serta luas yang memisahkan benua atau pulau yang satu dengan yang lainnya. Slide kedua kita akan masuk mengenal tentang jenis-jenis zonasi laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama, laut zona litoral. Laut zona litoral sering disebut dengan zona pesisir atau zona pasang surut yang berada di antara garis air laut, pasang, dan surut. Yang kedua, laut zona neritik. Laut dangkal dengan kedalaman 150-200 meter. Pada zona ini, sinar matahari dapat menembus dasar laut sehingga terjadi fotosintesis dan oksigen masih melimpah. Yang ketiga, laut zona batial. Zona laut dalam dengan kedalaman antara 200-1000 meter. Pada zona ini, sinar matahari sudah tidak bisa lagi menembus kedalaman air dan banyak terdapat jenis ikan dan hewan laut lainnya. Akan tetapi, sudah jarang dijumpai tanaman-tanaman laut. Yang keempat, laut zona abisal. Kedalamannya lebih dari 1000 meter. Di zona ini tekanan air sangatlah tinggi dan suhunya yang sangat rendah. Slide berikutnya kita masuk dalam zona laut berdasarkan intensitas cahaya matahari. Yang pertama adalah zona fotik yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter, sehingga cahaya matahari mudah masuk. Yang kedua, zona twilight yang memiliki kedalaman 200-2000 meter, sehingga cahaya matahari yang masuk hanya sedikit. Yang berikut adalah zona afotik, yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter, sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk. Materi berikutnya kita akan masuk dalam pengertian nekton, di mana nekton adalah hewan-hewan laut yang dapat bergerak sendiri ke sana kemari seperti ikan yang bertulang rawan, ikan bertulang sejati, penyu, ular laut, dan mamalia laut, kesemuaannya yang termasuk vertebrata. Sotong dan cumi-cumi yang termasuk moluska juga termasuk nekton loh. Nekton terdiri dari organisme yang mempunyai kemampuan untuk bergerak, sehingga mereka tidak bergantung pada arus laut yang kuat atau gerakan air yang disebabkan oleh angin. Mereka dapat bergerak di dalam air menurut kemauannya sendiri. Nekton juga merupakan kelompok organisme yang tinggal di dalam kolom air, baik di perairan tawar maupun laut. Kata nekton diberikan oleh Ernest Haeckel tahun 1890 yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti berenang. Ilmunya disebut nektologi, dan orang yang mendalami ilmunya disebut nektologis. Dan kita akan masuk dalam sifat-sifat nekton, di mana kita akan mengenal sifat-sifat nekton. Yang pertama yaitu sebagai organisme konsumen di daerah pelagik. Yang berikut, organisme yang dapat berenang atau bergerak dengan keinginan sendiri. Mempunyai alat gerak aktif yang dapat mendorong tubuhnya di dalam air. Memiliki masa hidup lebih lama daripada plankton. Memiliki sistem saraf dan alat gerak yang terkoordinasi, dan mempunyai alat sensor untuk mengetahui pergerakan dirinya dan mangsanya atau ancaman. Ini adalah beberapa gambar dari nekton yang termasuk spesies nekton. Yang berikut kita akan masuk dalam materi yaitu tentang laut dalam, di mana laut dalam adalah lapisan terbawah dari lautan, berada di lapisan thermocline pada kedalaman lebih dari 1828 meter. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya yang dapat masuk ke area ini. Dan sebagian besar organisme
bergantung pada material organik yang jatuh dari zona fautik. Suasana pada kedalaman tersebut adalah gelap. Tersebut tekanan bertambah dan suhu air pun menurun. Zona yang demikian disebut twilight zone. Pada zona ini, semua hewan laut terlihat transparan atau tembus pandang. Di dalam laut sering terlihat cahaya yang berkedap-kedip. Cahaya tersebut adalah bioluminescence. Bioluminescence adalah cahaya yang dapat dihasilkan oleh beberapa hewan laut. Cahaya tersebut berasal dari bakteri yang hidup secara permanen di dalam sebuah perangkap. Bioluminescence digunakan oleh hewan laut sebagai alat perangkap atau alat untuk menarik mangsanya. Berikut adalah gambar dari laut dalam, dan kita dapat melihat dan ini adalah beberapa contoh hewan yang hidup di laut dalam. Ada ikan sungut, ikan bobbyfish. Dan berikut kita akan masuk dalam estuari, di mana kata estuari dipinjam dari perkataan bahasa Inggris, yaitu estuary, dari bahasa Latin aestuarium, yang berarti aliran air pasang dari laut, yang akar katanya adalah aestus, pasang surut air laut. Didominasi oleh substrat berlumpur, endapan kebanyakan bahan organik estuari dapat disebut sebagai daerah peralihan atau ekoton antara habitat laut dan habitat air tawar. Banyak karakter fisik, kimiawi, dan biologis yang khas. Estuari memiliki pengertian sendiri, yaitu percampuran air dari sungai dan air laut. Estuari adalah daerah pantai semi tertutup yang mempunyai hubungan dengan laut terbuka, sehingga dipengaruhi oleh pasang dan dalamnya terjadi pencampuran antara air laut dan air tawar. Badan air semi tertutup yang terhubung ke laut sejauh batas pasang surut atau batas intrusi garam yang menerima limpasan air tawar. Berikut adalah ciri-ciri dari ekosistem estuari. Yang pertama, dipengaruhi oleh pasang surut. Yang kedua, didominasi oleh substrat berlumpur. Yang ketiga, bertemunya air tawar dan air laut. Yang keempat, tempat cadangan makanan bagi organisme. Yang kelima, bagian dari muara sungai. Bagaimana teman-teman bisa melihat, ini adalah gambar dari ekosistem estuari sendiri. Kita bisa melihat ini adalah pencampuran dari air sungai dan air laut yang dinamakannya dengan estuari, atau pencampuran air tawar dan air laut yang disebut juga sebagai air payau. Kita juga akan mengenal tipe estuari berdasarkan geomorfologi loh teman-teman. Yang pertama, estuari dataran pesisir atau coastal plain estuary. Estuari yang terbentuk pada akhir zaman es, di mana permukaan laut naik dan menggenangi lembah sungai di pantai. Yang kedua, estuari tektonik. Laut menggenangi daratan karena turunnya permukaan daratan. Yang ketiga, estuari semi tertutup atau semi-enclosed by or barred buoy. Pasir yang terbentuk sejajar dengan garis pantai dan sebagian memisahkan perairan, di belakangannya air laut. Berikutnya kita akan masuk dalam materi litoral, di mana litoral memiliki pengertian sendiri, yaitu wilayah laut yang dibatasi oleh pasang naik dan pasang surut. Artinya saat air laut surut, maka wilayah ini akan menjadi pantai, sementara saat pasang akan tergenang air. Yang berikut pengertian zona litoral dalam oseanografi dan biologi kelautan. Zona litoral disebut juga wilayah pasang surut, merupakan zona atau wilayah yang apabila pada saat terjadi air pasang, wilayah ini akan tergenang oleh air. Dan pada saat terjadi air surut, wilayah ini akan mengering dan berubah menjadi pantai. Berikut lagi, zona ini merupakan zona paling sempit jika dibandingkan dengan zona laut yang lain.
Zona litoral berada di daerah pasang tertinggi sampai pada pasang yang terendah loh. Teman-teman juga bisa melihat gambar dari zona litoral, di mana zona litoral berada di titik paling atas yang dekat dengan daratan. Dan teman-teman juga bisa mengetahui pengaruh pasang surut litoral dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mean high water of sparing tides atau MHWS, yaitu zona dengan rata-rata air tinggi ketika purnama. Letak zona yaitu di bagian paling atas dan berbatasan langsung dengan daerah yang kering dan sering terekspos. Yang kedua, mean tide level atau MLS, yaitu zona pasang surut. Di zona ini terjadi fluktuasi pasang surut. Berbagai ekosistem dijumpai di dalam zona ini, seperti ekosistem lamun. Yang ketiga adalah mean water low of spring tides atau MLWS, yaitu zona dengan rata-rata air rendah ketika pasang surut purnama. Zona ini terletak di bagian paling bawah. Zona ini tidak mengalami fluktuasi pasang surut. Ekosistem terumbu karang dapat ditemukan di zona ini. Manfaat litoral. Kita dapat mengetahui juga beberapa manfaat dari litoral. Yang pertama, sebagai habitat bagi beberapa spesies laut seperti bintang laut, udang, kepiting, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sebagai zona pasang surut air laut. Yang ketiga, sebagai ekosistem terumbu karang. Yang keempat, sebagai objek wisata karena mempunyai pemandangan yang indah. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ya. Bye-bye.